Kalau warga sebagai pemilih DPTB atau pindahan, maka kemudian dia punya SPM, surat pindah memilih. Maka SPM itu kemudian harus dibawa untuk pemilih DPTB. Nah, tinggal dilampirkan KTP atau biodata kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Apa kabar warga Banten? Hari ini masa tenang. Tinggal 1 hari lagi kita ke hajatan demokrasi. Kita akan banyak bincang-bincang bagaimana perhelatan pesta demokrasi di ibu kota provinsi Banten. Sudah hadir di studio Bagus Podcast komisioner dari KPU Kota Serang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bung Abdul. Waalaikumsalam, Bro. Waduh, lelah kayaknya. Cukup melelahkan. Cukup melelahkan. Di masa injury time. Masa injury time-nya. Ini Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kota Serang, Bung Abdurrahman. Kita akan banyak ngobrol, terutama yang menjadi tugas pokoknya Divisi Data dan Informasi. Ini kalau bicara informasi dekat dengan profesi para jurnalis. Pak Komisioner, ini kan tinggal 24 jam lagi kita ke hajatan ke pemungutan suara. Keringat teman-teman KPU Kota Serang 2 bulan lalu akan terpotret oleh para wartawan di 27 November. Ini yang paling menjadi kisru ya soal data. Nah, kalau di divisi Pak Komisioner, apa tugas besarnya, mengurusi apa aja ini? Ya, terima kasih Bung Saprol. Jadi memang pertama saya agak sedikit ralat mungkin. Nah, jadi saya Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Oh, ada perencanaannya. Ada perencanaan data. Iya. Kalau di provinsi memang perencanaan dengan data dan informasi terpisah. Iya. Kalau untuk di kabupaten kota, perencanaan data dan informasi kemudian melekat menjadi satu divisi. Oh, nambah sub ya. Ya, melengkapi lah. Melengkapi. Jadi memang kami dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi terkait masalah data pemilih dari sejak bulan Mei kita menerima data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI, kemudian secara berjenjang sampai ke tingkat kota. Kami melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Proses pemutakhiran data pemilih, kemudian sampai kemudian kita tetapkan DPS, kemudian dilakukan proses perbaikan DPS HP, sampai kemudian kita menetapkan DPT untuk Kota Serang. Di Kota Serang itu kita sudah tetapkan daftar pemilih tetapnya itu di angka 513.851. Untuk DPT Kota Serang. 1,5 juta lebih. Ya, kurang lebih. Kemudian kita kemarin baru selesai melakukan proses untuk data pindahan. Data pindahan itu kemarin memang terbagi 2. Ada yang H-30 kita sudah selesai, kemudian yang terakhir itu di H-7 di tanggal 20 Desember. Kita sudah buat berita acara dan yang lainnya. Di 20 November udah? Di 20 November kita cut off itu di pukul 23.59. Jadi di H-7 dengan 4 kategori itu. Yang pertama terkait masalah warga atau masyarakat yang sedang melaksanakan tugas, itu bisa melakukan pindah pemilih. Kemarin yang terakhir
kemudian yang sedang rawat inap, ataupun misalkan yang menjadi tahanan, ataupun memang ada situasi yang terkena bencana alam kemarin untuk H-7 4 kategori itu. Kemarin data yang masuk untuk data pindah yang masuk di Kota Serang itu di angka 1.566. Wow, gitu. Banyak juga ya. Lumayan Pak. Yang keluarnya? Yang keluar itu kemarin tidak jauh berbeda, itu di angka boleh lihat data sebentar Pak ya. Karena kita berkaitan dengan data, saya khawatir salah. Jadi kemarin untuk data yang pindah memang sebetulnya tidak jauh berbeda. Data yang pindah keluar dari Kota Serang itu di angka 1.518. Ya, jadi hampir berimbang ya. Antara yang melakukan pindah memilih masuk dan yang keluar dari Kota Serang di angka 1.500-an, beda sedikit lah kira-kira. Artinya nggak defisit pemilih ya Kota Serang ya. Nah, ini data terbarunya. Ibu kota Provinsi Banten ada 513.000 DPT-nya. Dari 513.000 lebih itu ada 1.500 pemilih dari luar Kota Serang yang masuk, tapi juga ada 1.500 yang terdaftar di DPT Kota Serang milih di luar Kota Serang. Betul. Ini kalau kita bandingkan dengan pemilu 2024, apa ada kenaikan mulai dari DPT dulu dah? Ada peningkatan apa pengurangan ini? Ada peningkatan pada saat pemilu kemarin. DPT kita kurang lebih di angka 508 sekian. Artinya dengan DPT untuk pilkada saat ini di angka 513.851 sekian, tentu ada proses peningkatan terkait masalah beberapa data mungkin yang kita terima, artinya yang pindah domisili, kemudian data masyarakat atau warga yang kemudian sudah genap berusia 17 tahun. Pemilih pemula, betul. Para pelajar ya. Ya. Yang Februari kemarin belum punya KTP. Ya, sekarang di November punya. Artinya kan Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini sudah punya pengalaman di pemilu 2024. Artinya divisi ini yang kerjanya paling awal kan. Termasuk juga yang melakukan pencocokan dan penelitian coklit-coklit itu. Betul. Ini di divisi Pak Komisioner Abdurrahman ini. Iya, betul. Jadi pada saat data DP4 bulan Mei diterima, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian atau kita lebih kenal dengan coklit. Dilakukan coklit oleh rekan-rekan Pantarli. Kemudian itu yang kemudian diproses, dimutakhirkan menjadi DPS. Lalu kalau ini di perumahan Saprol juga lagi rame, para warga yang berdomisili di Kota Serang, berKTP Kota Serang, kita kapan ya dapat surat undangannya? Gimana teknisnya itu kalau yang terdaftar di DPT itu untuk mendapatkan surat undangan untuk memilih pada 27 November? Ini masih di divisi Bung Abdul atau di divisi yang lain? Terkait masalah pemberitahuan nanti pada tanggal 27 November kemarin sudah didistribusikan. Jadi artinya dari kemarin juga rekan-rekan KPPS sudah membagikan kepada warga di TPS-nya masing-masing sampai dengan hari ini, dan paling telat nanti besok ya, terakhir di di tanggal 26. Nanti di tanggal 26 kemudian mana yang kemudian cek pemberitahuannya yang misalkan karena orangnya tidak ada atau misalkan tidak dapat ditemui, maka cek pemberitahuan yang kemudian tidak tersampaikan itu juga harus dikembalikan kepada KPU. Tapi prinsipnya adalah warga yang masuk DPT dia punya hak pilih dan boleh datang ke TPS kan. Betul. Terlepas misalnya kayak Saprol terdaftar di DPT tapi nggak dapat surat undangan karena misalnya
si petugasnya yang bawa suratnya sore ke rumah, kitanya masih kerja gitu. Jadi tetap pegangan warga itu tetap DPT kan? Betul. Jadi DPT sudah kita distribusikan. Oke. Jadi pada saat tanggal 27 pertama ada pemilih DPT, daftar pemilih tetap, yang kemudian salinannya juga kita berikan kepada KPPS, nanti juga dipasang atau dipangpang di papan pengumuman. Nah, jadi semua tahu gitu, termasuk saksi dan panwas juga akan menerima salinan DPT-nya. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah daftar pemilih pindahan. Daftar pemilih pindahan yang tadi saya sebutkan yang masuk di angka 1566 itu, kemudian itu juga sama akan diberikan kepada rekan-rekan KPPS, teman-teman nanti dari saksi dari panwas juga akan menerima, dan itu juga akan dipasang di TPS ya, di papan pengumuman. Jadi data itu yang akan kemudian disampaikan. Hanya yang ketiga adalah terkait pemilih tambahan atau pemilih DPK. Jadi pemilih DPK atau pemilih tambahan itu pemilih yang kemudian tidak terdata di DPT atau di DPTB, atau kemudian dia punya KTP setempat. Jadi memang di PKPU 17 kemudian kita baru menerima KPT 1744 ya kalau tidak salah, turunan dari PKPU 17 itu memang dibunyikan ketika warga atau masyarakat yang sudah memiliki KTP setempat, walaupun terdata di DPT yang lain, dia bisa menjadi pemilih DPK atau pemilih tambahan. Tapi dipastikan pada saat hari H, yang bersangkutan atau pemilih tersebut tidak sampai melakukan pencoblosan 2 kali. Seperti itu, Pak. Makanya diatur jam atau waktunya. Diatur, betul. Mereka di jam 12 sampai jam 1 kan? Nah, betul itu. Berarti sama polanya seperti mekanisme yang pemilu 2024 kemarin? Seperti pemilu. Jadi pemilih DPK atau tambahan di pukul 12, nah, itu mendaftarkan diri sampai pukul 13.00. Nah, kalau untuk DPTB memang 2 jam. 2 jam sebelum pukul 13 bisa datang ke TPS, bisa daftar, bisa ikut mengikuti pencoblosan di TPS untuk pemilih DPTB-nya. Artinya karena waktu pencoblosannya juga ada durasinya. Betul. Sampai pukul 1. Betul. Kan kalau yang daftar pemilih khusus atau yang tambahan itu kalau dia bisa milih jam 9 pagi, punya kesempatan dia milih di tempat lain juga. Itu salah satu dasarnya kan. Betul. Tapi kita ke soal yang surat undangan tadi. Apakah si surat undangan itu sama warga dibawa nanti ke TPS? Dibawa. Jadi surat undangan itu atau C pemberitahuan itu harus dibawa nanti oleh warga atau masyarakat. Kemudian nanti dibuktikan dengan KTP. Tetap dibuktikan dengan KTP. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama KTP. Kalau tidak punya KTP, kemudian ada biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Disdukcapil. 2 itu yang kemudian menjadi pendamping antara surat C pemberitahuan kemudian dilampirkan dengan KTP. Kalau KTP tidak ada, maka boleh biodata kependudukan yang memuat tentang biodata riwayat warga atau pemilih. Artinya warga Kota Serang khususnya yang dapat surat undangan nih di hari Selasa itu harus dibawa. Nah, yang nggak sampai datang ke rumahnya harus disiapkan itunya KTP-nya. Karena ada mekanisme yang sama-sama harus kita patuhi. Tapi kita menarik tadi ke yang data pindahan, baik yang warga terdaftar di DPT Kota Serang yang keluar maupun yang dari luar Kota Serang masuk. Apakah mereka juga sama? Basisnya tetap harus bawa KTP? Sama. Atau ada surat keterangan dari domisili awal? Kalau warga sebagai pemilih DPTB atau pindahan, maka kemudian
dia punya SPM, surat pindah memilih. Maka SPM itu kemudian harus dibawa untuk pemilih DPTB. Nah, tinggal dilampirkan KTP atau biodata kependudukan. Ini perbedaannya itu aja. Benar-benar. Ini yang kadang jadi konflik di TPS. Kayak pengalaman Saprol itu, Bung Abdul, saat pemilu kemarin di 14 Februari, ada dia pemilih tambahan itu, pemilih pindahan itu, tapi warga kan nggak kenal tuh, malah curiga. Wah, ini bukan warga kita nih gitu. Nah, jadi kuncinya bawa SPM itu ya. Betul. Akhirnya warga kita harus juga kita edukasi. Artinya jangan begitu lihat orang asing bukan warga situ langsung ditudingnya, wah ini tim sukses, ini orang yang tidak jelas. Padahal ketika dia bawa SPM, nah itu udah pasti mereka terregister di KPU. Kalau kemudian datanya sudah sedemikian rapi itu, ada 1.500 yang keluar, 1.500 yang masuk. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita warga Kota Serang yang di rumah sakit? Bagaimana pola untuk mereka menggunakan hak pilihnya? Apakah ada TPS khusus ke rumah sakit sesuai dengan data yang dari Divisi Perencanaan dan Datin itu? Atau bagaimana nih untuk nasib teman-teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit atau keluarganya juga harus jagain sanak saudara yang lagi di rumah? Gimana teknis untuk mereka? Kan nggak mungkin tuh, pasti surat undangannya juga nggak keterima tuh di rumah. Untuk mereka gimana? Jadi untuk warga yang sedang menjalani rawat inap ataupun misalkan keluarga yang mendampingi si pasien, sebetulnya kemarin kita juga sudah melakukan upaya sosialisasi. Terakhir itu kita pertemuan dengan Forkopimda, kita mengundang dari Kesbangpol, kemudian dari seluruh jajaran instansi ya, termasuk dengan rumah sakit yang ada di Kota Serang. Kita sudah undang pada proses pertemuan itu agar kemudian pertama menyampaikan terkait masalah pegawai yang mendapatkan jadwal atau piket pada saat hari H. Benar. Karena kan biasanya kan mereka ada rolling jadwal, ada sip-sipnya. Kita sudah sampaikan agar kemudian pegawai tersebut mengajukan surat pindah memilih pada saat hari H agar kemudian kita bisa layani. Kemudian untuk warga atau masyarakat yang menjalani rawat inap pun sudah kita sampaikan. Cuma memang kemarin dari pihak rumah sakit juga agak kerepotan terkait proses pendataan warga ataupun pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Karena datanya fluktuatif, kemudian tidak bisa memastikan hari H itu apakah ada di rumah sakit atau pulang atau enggak kan gitu. Apakah masih dirawat atau dia tetap. Nah, itu memang rumah sakit agak kerepotan untuk melakukan proses pendataan itu. Tapi kemudian kita coba sampaikan melalui jajaran rekan-rekan PPK, rekan-rekan PPS, termasuk juga di seluruh kabupaten kota yang lain. Artinya selama mengajukan data pindah pada saat hari H, pindah memilih baik di rumah sakit ataupun bahkan pada saat hari H, ada warga yang memang tidak bisa datang ke TPS, kita akan layani ke rumah maupun ke rumah sakit. Kita akan layani itu. Kalau untuk pegawai yang pegawai rumah sakit ya, diantaranya kita mengandalkan atau dibantu oleh TPS penopang yang dekat dari rumah sakit. Untuk para pegawai yang ada shift jadwal ada shift jadwal yang kerja dan yang lainnya pada saat hari H, itu TPS yang terdekat nanti dialihkan ke TPS terdekat dengan rumah sakit atau klinik. Kalau untuk yang rawat inap atau sakit, selama kemarin mengajukan kita akan layani. Ini yang lebih krusial lagi untuk data-data baik yang masuk DPT, yang DPK, DPTB, mereka ditempel di setiap TPS. Ditempel. Artinya nggak hanya si paslonnya, si pengantin pilkadanya kan. Enggak. Artinya
sesungguhnya nggak mungkin ada kecurigaan, oh ini bukan warga sini, ini bukan, karena basisnya data itu. Basisnya data. Jadi sekali lagi salinan DPT itu kita akan tempel atau pasang di papan yang ada di TPS, papan pengumuman. Kemudian termasuk DPTB, kemudian Panwas juga kita berikan salinan DPT-nya, saksi juga kita berikan salinan DPT-nya. Artinya saksi, Panwas, dan seluruh KPPS memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS adalah sesuai dengan yang terdata di salinan DPT. Kalau untuk pemilih DPT dipastikan namanya ada di DPT dan membawa SPM. Kalau untuk pemilih DPK atau pemilih tambahan, maka rekan-rekan KPPS nanti cek DPT online dulu. Dia terdata nggak di DPT yang lain? Atau misalkan dia sudah terdata, ada warga misalkan di Kabupaten Pandeglang. Karena dia sudah punya KTP Serang, ya, dia bisa masuk menjadi pemilih tambahan atau DPK. Karena KTP-nya sudah Serang. Gitu. Jadi dia bisa menjadi pemilih DPK atau pemilih tambahan. Tapi memang tetap cek DPT online oleh rekan-rekan KPPS sudah kita instruksikan supaya teman-teman melakukan tahapan itu dulu terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi insya Allah semua kita bekerja bersama-sama. Teknis di lapangan di TPS juga terpantau semuanya. Insya Allah kita berharap pada saat hari semuanya berjalan dengan aman dan lancar dan damai. Amin. Itu harapan dan doa kita semua. Artinya meskipun jumlah DPT-nya di Kota Serang termasuk daerah yang paling sedikit sama dengan Cilegon, karena di kabupaten kota yang lain malah ada yang lebih dari 1 juta. Betul. Tapi problematikanya kan tetap sama. Bahwa intinya pesta demokrasi, pilkada serentak 2024 itu basisnya tetap soal data. Betul. Tapi apakah kemudian di divisi Bung Abdul Rahman itu hanya tanggung jawab besarnya di ngurusin yang tadi itu DPT, DPTB, DPK, atau pasca hari H, pasca pemungutan juga masih ngurusin data-data rekapitulasi tungsura? Masih. Jadi memang kebetulan saat ini kita diberikan wewenang itu untuk mengendalikan aplikasi Sirekap. Jadi pada saat pemilu kemarin aplikasi Sirekap sebagai alat bantu ya itu ada di divisi teknis. Kemudian saat ini untuk pilkada serentak kita diberikan tugas untuk mengawal aplikasi Sirekap sampai. Jadi setelah proses penghitungan suara selesai semua, dicek plano C hasil terisi semua, kemudian dilakukan dokumentasi dengan melakukan foto melalui Sirekap mobile. Jadi Sirekap itu ada 2, ada Sirekap mobile, kemudian ada Sirekap web. Sirekap mobile itu yang akan dipergunakan oleh teman-teman KPPS nanti pada saat hari H tanggal 27. Itu untuk memfoto C hasil atau C planonya. Jadi komponen-komponen data itu nanti difoto kemudian dibaca aritmatikanya oleh aplikasi Sirekap, kemudian nanti dikunci, disimpan sampai kemudian dipublish dan datanya masuk di aplikasi Sirekap webnya. Nah, siapa di TPS itu yang bisa mengirimkan data Sirekap itu? Apakah PPS kah? Apa PPK kah? Gimana teknisnya itu? Petugas KPPS. Oh, tetap petugas KPPS. Memang tidak ada aturan baku terkait masalah siapa yang kemudian mengupload, memegang akun Sirekap mobile. Tapi memang kemarin diinstruksikan KPPS 5, KPPS 4 dan 5. Untuk yang mendaftarkan akun di Sirekap mobile. Tapi kalau misalkan memang situasinya karena KPPS tersebut tidak punya HP di Kota Serang ada KPPS yang nggak punya HP, masih ada kemungkinan. Masih ada. Atau misalkan memang
yang memorinya agak-agak kecil gitu ya. Atau yang kurang support misalkan kan, yang kameranya kurang terlalu bagus, maka di antara 7 kpps itu ya kita cari yang pertama kpps-nya yang memang melek teknologi gitu kan. Kemudian yang kira-kira kameranya HP-nya agak bagus. Layak lah ya. Layak. Biar ngirim ke Pak Komisioner ini datanya buram kan. Karena kalau buram repot gitu. Iya. Kita harus ngedit manual lagi Betul, dan capek betul. lagi kan gitu. Jadi ada 2 nanti di KPPS itu yang akan mempergunakan Sirekap mobile. Jadi 2 itu kalau misalkan yang pertama dia ada trouble, nah maka bisa digantikan oleh kawannya yang satu. Itu bisa bergantian, teknisnya seperti itu. Jadi saling backup. Rasanya akan menjadi heboh kalau ada KPPS di Kota Serang nggak punya HP. Tapi kalau nggak punya kuota mungkin. Ya. Makanya ke depan KPPS bisa demo tuh, minta difasilitasi handphone dan WiFi. Tapi kan ada waktu nggak mereka untuk paling lambat mengirimkan foto itu ke Sirekapnya sampai kapan? Setelah jam 1 kan ditutup. Betul. Kemudian kan penghitungan suara. Betul. Apa nunggu penghitungan beres baru upload atau ada waktu-waktu yang dikhususkan? Selesai dari penghitungan, selesai semua dicek hasil, dicek plano semua sudah tertulis, komponen datanya sudah lengkap. Nah maka KPPS yang memiliki akun Sirekap, dia langsung kemudian mendokumentasikan. Jadi memfoto hasil tersebut, langsung difoto, langsung diupload, ya, langsung dipublish ke Sirekap webnya. Seperti itu. Jadi sebelum hasil atau plano itu dimasukkan ke dalam kotak. Artinya bisa ada yang sampai dini hari itu ya? Insya Allah sih kemungkinan. Kalau kita melihat simulasi kemarin di 2 kecamatan ya, di Walantaka kemudian di Kasemen, dengan pemilih di kisaran kurang lebih hampir 400 kurang, itu bisa selesai proses penghitungan dan aplikasi itu di pukul 16.30 sampai pukul 17. Wow, bisa selesai. Karena mungkin hanya memilih gubernur dan wali kota ya, beda dengan pemilu ya. Beda dengan pemilu. Artinya di divisi Bung Abdul itu nanti akan tahu pada malam harinya. Misalnya TPS ini belum masuk nih, belum mengirimkan KPPS-nya kan? Ya. Terpantau itu. Terpantau. Jadi setelah proses pelaksanaan kita pantau rekan-rekan, karena rekan-rekan PPK juga memiliki akun Sirekap. Sirekap. Jadi yang memiliki akun Sirekap web dan Sirekap mobile itu ada di PPK. Kalau PPS tidak memiliki. Yang memiliki akun Sirekap mobile hanya di KPPS. Kemudian kita di sekretariat di KPU Kota yang akan kita pantau. Jadi semua pada saat data dari seluruh TPS masuk atau ada yang belum masuk, semuanya kita akan terpantau. Jadi mana yang kemudian menjadi trouble, mana yang kemudian bisa publish dan unpublish, kemudian kita bisa pantau semua kendala-kendala semuanya. Berarti si data itu katakanlah semua KPPS sudah ngirim tuh aplikasi Sirekap mobile-nya. Nanti akan ditampilkan di web Sirekapnya? Ditampilkan. Artinya masyarakat Kota Serang, para pemilih itu bisa akses itu? Bisa lihat. Sama seperti kemarin pada saat pemilu, insya Allah aplikasi Sirekap ini kemudian beberapa kali dievaluasi, kemudian komponen-komponen menu dan yang lainnya coba dilengkapi, diprotek dengan sedemikian rupa, karena aplikasi Sirekap ini kemudian juga sudah terintegrasi dengan data di Sidali. Jadi di aplikasi Sirekap semua komponen data di seluruh TPS untuk DPT semuanya sudah terintegrasi di Sirekap. Sehingga kalau tidak sesuai DPT maka itu akan terekam dan ada keterangannya.
Biasanya kalau kemarin kita pada saat uji coba terakhir kemarin, kalau dia DPT-nya tidak sesuai, maka kemudian itu harus dilakukan proses cross check atau pembetulan ya, karena dia nggak bisa publish nantinya. Maksudnya ke unpublish ini kategorinya kenapa? Apakah misalkan karena fotonya kurang bagus, bisa dimungkinkan ketika mengisi komponen datanya tidak sesuai, maka itu kemudian juga tidak bisa masuk di Sirekap webnya. Jadi kalau sederhananya gagal kirim lah. Yang penting jangan gagal bayar. Kita minum dulu sebelum ke segmen berikutnya, Pak Komisioner. Hanya kalau udah ngomongin data kan ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kita ingat di pemilu 2024 lalu kan soal Sirekap juga viral. Betul. Akhirnya ditiadakan oleh KPU RI. Artinya alat bantu yang ketika itu kan rawan ya, karena teknologi bisa ada yang ngehack, bisa ada yang aneh-aneh lah. Tapi, nah sebelum kita ke segmen terakhir, setelah itu terkumpul di Sekretariat KPU Kota Serang, apakah di hari itu juga dilaporkan ke Sekretariat KPU Banten atau bagaimana? Prosesnya berjenjang. Proses berjenjang. Jadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kemudian data dikirimkan, kemudian nanti ada pleno di tingkat kecamatan atau di tingkat PPK. Nah, di tingkat pleno PPK kemudian dilakukan rekapitulasi. Nah, artinya komponen data kemudian sesuai atau enggak, ada keberatan atau tidak. Kalau misalkan memang sudah tidak ada keberatan, maka dilakukan finalisasi dan nilainya sampai dengan 100% selesai. Setelah di pleno tingkat PPK atau kecamatan selesai, maka berjenjang ke tingkat kota. Nah, begitupun sama di tingkat kota, dilakukan pleno, ya, dilakukan finalisasi, semuanya selesai, tidak ada masalah, saksi, panwas, clear, nah, maka pleno ditutup, maka itu pun yang menjadi aplikasi Sirekap pun close, difinalisasi, selesai. Gitu. Sampai berjenjang ke tingkat provinsi. Gitu. Jadi berjenjang terus. Ini nih yang menarik. Kalau kemudian petugas-petugasnya ada yang punya akun aplikasi Sirekap itu yang bisa melaporkan, itu dipastikan selain pasukannya KPU nggak mungkin ada yang punya akses untuk masuk ke aplikasi Sirekap itu. Insya Allah kita pastikan, karena memang dari proses awal kita pendaftaran akun itu adalah akun dengan nomor WA dan nomor email rekan-rekan KPPS. Kemudian itu juga sama, itu akan masuk di akun PPK dengan nomor WA yang bersangkutan. Karena prosesnya OTP-nya ada proses OTP. Jadi pada saat login kemudian harus mengirimkan kode ya, dengan OTP yang bersangkutan yang sudah ada nomor WA-nya yang tertera yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi kita memang berikhtiar agar kemudian Sirekap sebagai alat bantu ini kemudian diprotek sedemikian rupa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk sisi keamanan dan yang lainnya itu sudah pasti gitu. Jadi kita berikhtiar sedemikian rupa dari KPU RI agar kemudian bisa lancar, semua data bisa terpublish oleh warga, oleh masyarakat, oleh panwas, oleh saksi. Karena nanti dari proses di TPS, cek hasil atau cek plano tersebut yang sudah dilakukan pendokumentasian oleh aplikasi Sirekap Mobile juga akan dibagikan kepada panwas, dibagikan kepada saksi. Jadi semua panwas, saksi memiliki data cek plano atau cek hasil dari TPS masing-masing. Seperti itu. Begitupun hasil dari PPK juga kita bagikan nanti ke saksi, ke panwas melalui aplikasi Sirekap
webnya. Sirekap webnya. Itu salah satu bentuk penegakan keadilan pilkadanya di situ. Betul. Nah ini yang paling kita masuk di segmen terakhir. Lalu kalau kemudian ini udah malam Selasa, besok udah malam Rabu, udah 1x24 jam. Apa kegiatan KPU Kota Serang? Selain memastikan soal logistik sudah ada di TPS, apa masih ada rapat-rapat? Tentu rapat koordinasi sampai dengan hari H monitoring juga kita lakukan. Tadi sore hari hari Senin juga tanggal berapa sekarang saya agak lupa 25 ya 25 kita juga baru selesai melakukan rapat koordinasi antara teman-teman teknis dengan Datim karena kita kolaborasi ya. Memang terkait masalah teknis nanti di lapangan untuk pungut hitung dan aplikasinya karena harus balance. Semuanya harus balance. Kita baru selesai tadi sore, kemudian malam ini juga masih di hari Senin tanggal 25 kita ada kegiatan istighosa. Kemudian besok juga masih ada kegiatan yang lain ya. Proses dorong logistik juga untuk surat suara dan yang lainnya monitoring juga kita lakukan memastikan semua hal-hal teknis logistik semuanya bisa tersampaikan sampai ke jenjang di teman-teman KPPS termasuk kontrol gudang koordinasi dengan Forkopimda dan yang lainnya teman-teman Bawaslu juga semuanya kita ingin memastikan bahwa tahapan yang kita lakukan untuk pilkada serentak ini memang sesuai dengan juklak dan juknisnya, sesuai dengan PKPU dan undang-undang tentunya. Dan kita juga selalu diawasi oleh rekan-rekan Bawaslu agar kerja-kerja kita juga memang sesuai dengan rule-nya kita di KPU. Beda kalau udah punya pengalaman di pemilu 2024 ya, udah makin tidak terlalu tegang gitu. Ini yang pamungkasnya, ini kan data Sirekap kadang juga ditampilkan di media, media televisi terutama, kemudian media cetak, media online. Ada juga yang menampilkan Sirekap, ada yang menampilkan Quick Count. Nah khusus karena ini kan soal data-data, soal angka-angka. Nah untuk pihak-pihak yang menyajikan Quick Count atau menyajikan Sirekap, apakah mereka sudah koordinasi dengan KPU? Kalau terkait masalah Quick Count dan yang lainnya memang itu kan di luar kewenangan KPU ya. Yang jelas kalau KPU memang basis datanya kita alat bantunya di aplikasi Sirekap. Jadi kita memang tidak ingin terlalu cepat juga. Jadi kita memang tahapannya selalu berjenjang. Dari mulai tingkat TPS dengan KPPS-nya dipastikan di pleno tingkat kecamatan atau PPK semua komponen datanya betul sesuai dengan C hasil, tidak ada yang menjadi keberatan, disahkan di tingkat PPK, kemudian berjenjang ke tingkat KPU, semua komponen datanya selesai, clear, tidak ada masalah, dan semuanya bisa kita pertanggungjawabkan sampai kita ke tingkat provinsi yang tadi saya sampaikan. Jadi itulah tahapan-tahapan basis data kita memang di tahapan KPU seirama dengan proses tahapan pilkada yang memang tahapannya memang seperti itu. Ya artinya kan kayak kami nih Bagus Podcast misalnya mau menampilkan Sirekapnya KPU Kota Serang itu nggak perlu koordinasi dulu karena itu udah hak publik kan ya. Hak publik bisa dilihat karena ada di menu pantau ya. Ada di menu pantau itu terpublis semua. Berapa misalkan surat suara dari TPS berapa yang kemudian sudah masuk. Dari kelurahan mana, dari kecamatan mana, semua datanya sudah masuk. Teman-teman media, masyarakat dan seluruh stakeholder semuanya bisa melihat. Jadi kita ingin memastikan bahwa kita tidak menutupi hal-hal yang lain gitu. Semuanya kita terbuka. Dari awal mulai dari TPS semua C hasil dari Sirekap kita berikan. C hasil salinannya pun kita berikan gitu. Jadi semuanya kita lengkapi gitu ya. Jadi teman-teman juga ya semua bisa memantau dari bawah dari tingkat TPS sampai ke tingkat publikasi di Sirekap webnya semuanya terpantau. Bisa melihat berapa persen kemudian nanti
surat suara gubernur, surat suara wali kota dan wakil wali kota juga presentasinya kita bisa lihat nanti pada saat proses pelaksanaan. Oke, ya meskipun kita tahu KPU RI kan sudah mengumumkan quick count itu harus jam 3 ke atas, nggak boleh terlalu cepat juga, karena kan orang kalau kadang-kadang pengen hasil cepat, lihat sirekap, wah di sirekap mah paslon ini yang masih unggul, berbeda dengan quick count, ada yang nyalain sirekap, ada yang nyalain quick count, warga kita kan biasa. Nah, demokrasi pasti beda pilihan. Tapi yang paling utama soal data ini kan kita memahaminya tetap semua warga Kota Serang harus menunggu tetap di penghitungan manual. Ya. Itu sudah terjadwalkan untuk rekapitulasi tingkat Kota Serangnya sudah? Sudah. Jadi memang proses tahapan nanti dari pemungutan dan penghitungan suara kemudian di tanggal 27. Kemudian nanti kalau misalkan memang sudah selesai, kalau misalkan memang pada tanggal 27 sampai pukul 23.59 atau 00 kemudian masih belum bisa diselesaikan di TPS-nya, masih ada trouble, masih ada masalah, memang bisa diperpanjang untuk proses pemungutan dan penghitungan di TPS itu 12 jam. Nah, kalau misalkan memang sudah selesai, maka kemudian bisa langsung dilakukan pleno di tingkat kecamatan atau PPK kurang lebih sampai di tanggal 3 Desember ya. Untuk pleno di KPU Kota Serangnya? Setelah selesai dari tingkat pleno di kota. Jadi kita semuanya sekali lagi berjenjang. Jadi dilakukan step by step ya. Nggak bisa juga memang dari TPS kita langsung pleno di kota. Taruhlah H+7 berarti ya. Baru masuk pada tahapan untuk rapat pleno di KPU Kota Serang. Kalau tadi melihat pemaparan Bung Abdurrahman terkait perencanaan data dan informasi ini, rasanya agak kecil soal sengketa hasil penghitungan suara. Kan datanya semuanya dibuka. Meskipun kadang-kadang ya namanya rebutan kekuasaan ini soal pesta demokrasi, pesta memilih calon pemimpin, pasti aja ada sengketa di jalan. Ini paling pamungkas. Lalu ada instruksi nggak untuk para penyelenggara termasuk komisioner, kemudian PPK, kemudian KPPS, mereka diharuskan menggunakan hak suaranya paling pertama atau bagaimana? Ya, memang untuk rekan-rekan, terutama untuk di teman-teman KPPS ya, kita memang instruksikan agar teman-teman petugas ini dia nyoblos lebih awal. Nyoblos awal gitu kan. Agar kemudian proses kegiatan nanti teman-teman yang lain juga nggak terganggu. Kemudian memang ada beberapa hal yang didahulukan juga, baik misalkan yang lansia nanti pada saat kita dahulukan, yang sakit, nah, itu juga memang harus diprioritaskan. Teman-teman disabilitas juga memang harus diprioritaskan pada saat di TPS nanti. Jadi jangan sampai mereka ikut ngantri, jadi harus cepat didahulukan seperti itu nanti. Memang kalau kami para jurnalis menungguin yang begitu-begitu tuh, Bang Abdul. Nah kalau untuk komisioner gimana kesepakatannya? Apa semuanya milih pagi kemudian ke kantor dulu, baru kembali ke tugas job desk-nya masing-masing? Kalau kita rekan-rekan komisioner tidak ada instruksi harus awal atau harus akhir, karena memang kita pada situasional memang. Kalau misalkan memang kita dimungkinkan kita bisa lebih awal, kita lebih awal. Kita sih harapannya sebelum kemana-mana ya, sebelum kita melakukan monitoring dan yang lainnya, memang kita melakukan datang ke TPS dulu, kita lakukan pencoblosan. Harapannya memang sama lah seperti itu. Tapi memang kalau misalkan ada hal-hal situasi memang yang kira-kira memang kita nggak bisa nyoblos lebih awal datang ke TPS ya, karena urgent dan yang lainnya ya mungkin kita mencari waktu yang memang secepatnya kita harus datang ke TPS. Kalau aturan bakunya tidak ada, tapi memang idealnya semua juga dari rekan-rekan komisioner, rekan-rekan teman-teman di sekretariat, PPK,
KPPS, termasuk juga dengan KPPS memang kita himbau juga agar kemudian teman-teman duluan. Oke, yang punya hajat. Hajat harus duluan nih. Ya, khawatir misalkan di tengah jalan ada hal ini, ada hal itu, kemudian kita lebih leluasa saja. Kecuali kalau ada hal-hal yang urgent ya memang ya bagaimana kan gitu kita kondisional ya. Oke. Ya, jangan sampai misalnya kesekretariatannya terlambat atau nggak diatur, bisa kantor-kantor KPU nggak ada orang karena nyoblos semua. Gitu. Ritme itu yang memang kita atur juga. Wah, luar biasa. Kita ngomongin data-data emang agak apa? Ini yang paling penting karena pada ujungnya siapa yang dilantik jadi gubernur, siapa yang dilantik jadi wali kota, bupati, ya dari angka-angka tadi, dari data-data yang disusun oleh divisi perencanaan data dan informasi semua KPU ya, KPU kabupaten kota, provinsi maupun kalau di pemilu di KPU RI. Oke, kita ucapkan selamat bertugas, Bung Abdurrahman. Siap. Kita akan tunggu si rekapnya. Amin. Bagus, podcast juga akan mantau karena hasil dan angka-angka yang tadi di awal 2 bulan yang lalu sudah diurus sama KPU Kota Serang, Bung Abdurrahman dan jajaran, pada ujungnya akan menentukan siapa yang jadi pemimpin di Banten, siapa yang akan jadi pemimpin di Kota Serang. Hatur nuhun sudah mampir. Sama-sama Bung Sabro. Alhamdulillah. Baik, Sobat Bagus Podcast, khususnya warga Kota Serang. Tadi kita sudah dengar soal hiruk-pikuk pendataan, bagaimana Bapak dan Ibu yang nggak punya surat undangan, bagaimana Bapak dan Ibu yang pemilih tambahan di jam berapa harus datang, mudah-mudahan terbantu dan kita juga akan percepat ini podcast tayangnya, jangan sampai tayang setelah tanggal 27 November. Terima kasih kepada seluruh teman-teman KPU Kota Serang, teman-teman KPU se-Banten, selamat bertugas, tetap profesional, jaga integritas karena sesungguhnya makna demokrasi tahun 2024 adalah tanggung jawab bersama, tapi integritas para penyelenggara yang menjadi tujuan utama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.